I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. One more time to sing together. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my
Engkau, memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka tibakan di sini, supaya kami semua boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang harus patut disembah, dipuji dan dipermuliakan dalam hidup ini. Hari ini kami juga akan merayakan ulang tahun gerejamu yang pertama, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Agustus. Kami rayakan pada hari ini tanggal 8 Agustus. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau adalah kepala gereja, Engkau yang memimpin kami, dan Engkau percayakan pelayanan gerejamu kepada kami. Terima kasih. Kami habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Kita berdiri dalam siapa memuji Tuhan kita. Amin. Amin. His goodness, His mercy never fails us. Amin. Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Mari naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian ini. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Lebih kuat dari dosa, kasih
Kita
to glorify God and to celebrate our first anniversary. We're still a young church. Now we can see your praying and hope you guys can grow in numbers and also in quality. So kita bisa bertumbuh sebagai kuantitas dan kualitas. Asabi bisa di situ. Asabi bisa di sana Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih untuk kesaksian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kita. Kemudian untuk program kita sekali lagi. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita semua setiap hari, bukan hanya satu kali, tapi setiap hari. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, menaikkan syukur.
dari kesia-siaan. Kau buat hidup kami berarti. Betapa kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Sekarang berfirman-Lah bagi kami. Di tengah syukur kami akan kebaikan yang Tuhan buat, biarlah kami meneduhkan hati kami. Berfirman Kau bagi kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi dia, biar menyampaikan isi hati-Mu dengan benar, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau ada di sini. Ketika kami bersehati mencari wajah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu perkataan firman-Mu. Dan ketika Engkau ada di sini, sesuatu yang akan terjadi. Berkat-Mu akan dilimpahkan, kasih-Mu dicurahkan, pertolongan Tuhan tiba buat kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri ulang tahun gereja ya. Kami bersyukur. Bapak Ibu ini kata Tuhan, saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan di ulang tahun yang pertama memasuki tahun yang kedua. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu mendirikan gerejanya persis tahun lalu 1 Agustus 2020 di tengah-tengah pandemi COVID yang sangat-sangat besar sedang melanda. Tuhan kita izinkan berdiri, Bapak Gembala Pembina Pendeta Peter Papua memandirikan gerejanya persis di tengah COVID. Vaksin belum ketemu karena vaksin baru ditemukan Januari 2021, baru didistribusi Februarian sampai hari ini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, kita masih tetap bisa beribadah. Waktu itu pemerintah LA tidak melarang, kita diizinkan ibadah di luar, di outdoor, dan itu kita jalankan. Every single week kita beribadah. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan memakai anak-anaknya terutama untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi gereja ini pun di-provide Tuhan yang sediakan luar biasa. Saya mau menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pendeta, saudara-saudara, keturunan Kanada Amerika, di awal-awal tahun 1900, begitu dia sangat-sangat cukup terkenal. Maksud saya seorang teolog, seorang pastor, penulis banyak buku. Masa mudanya dia punya kisah yang menarik, yaitu dia pernah kerja ke sebuah perusahaan pabrik sepatu rumah tangga, itu industri rumah tangga. Waktu dia kerja di sana, kerjaan dia itu cukup berat. Dia harus menyiapkan kulit sapi untuk disol kepada sepatu begitu ya. Jadi tugas dia itu mengukur kulit sapi, mengguntingnya, merendamnya di air. Nah, setelah merendam, ini pekerjaan yang paling berat buat dia. Dia harus menghajar itu kulit dengan palu yang kepalanya datar. Dia harus hajar kulit yang sudah basah itu dengan palu supaya kering dan menjadi keras. Ini pekerjaan yang gak mudah, dan dia berharap dia bisa skip ini. Satu hari dia pergi ke pabrik sebelah saingannya. Waktu dia pergi ke sana, dia kaget. Kok perusahaan di sebelah ini tidak pakai kulit yang sudah direndam? Kok langsung disolkan ke sepatu ya? Nggak dia ketam gitu, nggak dihantam dengan hammer. Kok dia langsung itu? Lalu dia bertanya sama owner perusahaan sepatu sebelah. Sorry ya, saya mau nanya, kenapa kamu langsung sol sepatu yang dengan kulit yang basah tadi? Apa nanti kualitasnya sama baik kalau kulit itu diketam dulu, kalau kulit itu dikeringkan, dipukul-pukul dulu? Pemilik yang sebelah tersenyum sinis, dia bilang, ya tentu tidak bisa sehebat sesama dengan itu, tapi paling tidak customer akan datang lebih cepat ke toko ini. Wah, dia kaget. Lalu dia bilang ke bosnya, dia pikir dia bisa ngasih satu informasi buat bosnya. Bos, saya lihat pabrik sebelah itu dia langsung sol aja tuh sepatu kulitnya itu, nggak perlu diketam, nggak perlu dipukul sampai begitu rupa. Kita kayaknya buang-buang waktu. Nah, waktu pendeta muda ini pengalamannya waktu bekerja itu, dia ngomong begitu kepada bosnya,
Bosnya senyum dan buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan senang hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku bikin sepatu bukan semata-mata untuk Tuhan, tapi aku mau memuliakan Tuhan. Jika suatu hari nanti di pengadilan Kristus, aku tidak ingin Allah berkata kepadamu, "Hei, pekerjaanmu buruk, sepatu-sepatu yang kau buat buruk." Aku tidak mau itu terjadi. Aku mau Allahku tersenyum kepadaku dan berkata, "Bagus, hamba Tuhan, hambaku yang baik dan setia." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman dari bosnya ini membuat pendeta yang bernama Harry Allen yang saya katakan tadi itu tidak bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Dan inilah yang mewarnai pelayanan dia sampai dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga 1951. Dia adalah hamba Tuhan yang setia, yang bekerja untuk Tuhan dengan segenap hati, karena dia tahu apa yang dia perbuat untuk Tuhan semata. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Kolose pasal yang ketiga itu punya outline dalam Alkitab. Kolose pasal 3 dan pasal yang keempat itu membicarakan tentang hal-hal praktis dalam kehidupan orang Kristen supaya kehidupan mereka itu berkenan di mata Tuhan. Itu temanya Kolose pasal 3 dan pasal yang keempat, yaitu Paulus mengajarkan jemaat di Kolose hal-hal yang praktis supaya hidup mereka berkenan. Makanya saudara-saudara tidak heran kalau saudara lihat Kolose sebelum ayat yang ke-23 itu ada semacam aturan-aturan dalam rumah tangga, ada semacam aturan-aturan dalam bekerja. Di sebelum ayat yang ke-23, "Hai istri-istri, hendaklah tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hai hamba-hamba, turutilah, taatilah tuanmu." Dan semuanya yang saya katakan tadi harus dilakukan dengan segenap hati. Ini poinnya yang akan kita pelajari pagi hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk hal-hal praktis yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kepada suami, kepada istri, kepada tuan, kepada hamba, kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, semuanya dilakukan dengan segenap hati. Jadi bapak-bapak di sini, kalau kau sayang sama istrimu harus dengan segenap hati. Ya, amin. Istri-istri haruslah tunduk kepada suami dengan segenap hati. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu dengan segenap hati, bukan sambil lalu. Jangan kita kasihi pasangan kita dengan sambil lalu, enggak. Ini yang Rasul Paulus katakan. Ketika engkau melakukan apapun juga, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita renungkan. Pertama, segenap hati. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan segenap hati itu berarti begini, saudara-saudara, ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang kau lakukan sungguh-sungguh, sebuah usaha yang kau berikan, sebuah upaya, sebuah karya yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan, itu namanya sungguh-sungguh. Yang terbaik dari dirimu. Kalau kita disuruh memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya ada scale-nya, ada skalanya. Yang biasa, yang rata-rata, yang biasa, yang istimewa, ya kan? Nasi goreng aja juga ada begitu kok. Nasi goreng biasa, nasi goreng istimewa. Kalau yang istimewa biasanya pakai telur, betul ya? Nasi goreng komplit. Ya, nasi goreng komplit, apalagi pakai daging kambing. Gitu. Maksud saya begini, saudara tahu tingkatan-tingkatannya. Ketika engkau datang beribadah, sebenarnya engkau pun tahu seberapa kadar keseriusanmu ketika engkau melayani Tuhan atau beribadah. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau juga sebenarnya tahu engkau sudah beri yang terbaik atau tidak. Engkau tahu, ketika engkau sedang berdoa, engkau sedang menyembah, engkau sedang beribadah, sesungguhnya engkau sebenarnya juga tahu engkau telah beri yang terbaik atau tidak. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, apapun yang engkau lakukan, berlakulah dengan sungguh-sungguh, karena itu engkau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, ketika kita menyembah Tuhan,
biarlah kita menyembah Tuhan dengan sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan dengan sungguh. Pemerintah belum larang kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh. Ketika engkau dipercayakan Tuhan melayani dimanapun engkau ditempatkan, layanilah Tuhan dengan sungguh, itu maksudnya. Karena engkau tahu kadarmu. Jangan sampai engkau berikan, tapi sesungguhnya itu bukan yang terbaik. Kata dengan sungguh hati, itu adalah sesuatu yang kau usahakan, satu karya yang kau upayakan maksimal dari dalam dirimu. Satu hari ada sebuah panti para tunawisma. Di panti itu, di aulanya ada setumpuk sepatu bekas, seperti sebesar begini lah, yang menggunung begitu. Sepatu bekas. Pimpinan panti itu menghubungi gereja, anak-anak mudanya dipanggil. Yud, tolong bantu dong sortir itu sepatu. Sepatunya banyak, sudah segunung sepatu bekas. Mulai anak-anak muda itu cari pasangannya, nggak mudah juga rupanya. Hampir sepanjang siang itu mereka habiskan untuk menyortir. Sepatu-sepatu yang ketemu dengan pasangannya mulai dijejerkan sepatu-sepatu itu. Saudara tahu, itu memakan waktu cukup lama buat mereka, dan saudara tahu, lebih dari setengah sepatu itu harus dibuang. Kenapa? Karena nggak ada pasangannya atau terlalu rusak. Nah, saudara, yang mau saya katakan begini. Pemimpin panti itu tidak bisa melarang orang mendonet barangnya meskipun rusak. Dia tidak larang. Artinya, ya orang mau mendonet silakan, dia donet saja. Tapi pemimpin panti, dia tidak mau memberikan yang tidak layak untuk orang-orang di pantinya. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Dia tidak mau beri yang tidak layak. Dia sortir, dia nggak punya kuasa untuk menahan orang beri. Mungkin berinya asal-asalan, dia tidak kuasa, tapi dia punya kuasa untuk menyortir. Dia punya kuasa untuk memberi yang terbaik untuk orang-orang para tunawisma di rumah itu. Maliaki pasal yang pertama punya kisah yang sama. Ketika Allah marah kepada umat Israel karena umat Israel memberikan persembahan yang cacat sama Tuhan. Maliaki 1. Tuhan tegur, engkau memberi dombamu yang buta, engkau memberi dombamu yang pincang, engkau memberi dombamu yang sakit, sedangkan yang baik ada di rumahmu. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan pakai Maliaki itu menegur umatnya. Saudara-saudara, persembahan Israel itu unik. Dalam kitab Bilangan, kalau orang mau mempersembahkan, kalau itu domba, haruslah domba jantan berusia 1 tahun dan tidak bercela. Ribet, saudara. Saudara tahu nggak domba itu umur 1 tahun atau 2 tahun, tahu nggak? Nggak tahu ya? Tahu nggak? Tahu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang mungkin peternak mungkin tahu. Kalau saya pribadi nggak tahu. Domba itu 1 tahun atau 2 tahun, saya percayakan kepada penjualnya. Dia bilang 1 tahun, ya 1 tahun lah, saya nggak tahu. Tapi korban Israel itu seperti itu, spesifik dan baik, nggak boleh ada yang cacat. Itu di masa-masa Musa memerintah. Tetapi ketika terus berjalan, para nabi-nabi berjalan sampai di Maliaki, Tuhan menegur karena mereka take advantage. Mereka take advantage atas semua kebaikan Tuhan. Akhirnya mereka melakukan seenaknya dan memberi sesukanya, dan mereka mempertahankan sesuatu yang seharusnya bisa mereka persembahkan kepada Tuhan. Bukan bicara nilai, saudara. Bukan bicara angka, saudara. Bukan itu. Tapi sesuatu dari hatimu yang kau persembahkan sungguh untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ingat persembahan janda miskin di rumah Tuhan, nilainya sangat kecil. Orang kaya pun melihatnya tertawa geli. Untuk apa uang itu? Tapi di mata Tuhan, dia terbaik. Dia berkenan. Itu keluar dari hatinya. Itu yang terbaik yang dia punya. Dia mencintaiku. Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan dapati kita memasuki tahun yang kedua, khususnya pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, Indonesian Living Church. Biarlah kita mempersembahkan yang terbaik dari diri kita, yang terbaik dari diri kita. Di Indonesia saat ini sedang rame-ramenya, katanya pemerintah kena prank. Kapolda Sumatera Selatan terima bantuan dari seorang keluarga 2 triliun. Tahu beritanya ya? Saya nggak tahu ya apa berita itu benar atau tidak, karena katanya dananya masih ada di bank di luar negeri.
Mudah-mudahan bisa dikeluarkan. 2 triliun itu banyak, saudara-saudara. Rupiah ya, itu banyak sekali. Saya juga nggak bisa membayangkan, banyak sekali. Semua orang confident. Seorang dokter dan guru besar di sebuah universitas di Sumatera Selatan, dia mewakili keluarga. Kapolda juga jadi percaya karena yang mewakili ini seorang dosen hebat, seorang guru besar di sebuah universitas ternama di Sulawesi, di Sumatera Selatan. Dan Kapolda itu juga mau lah artinya. Sumbangan 2 triliun, besar ya akhirnya. Saya mau bicara begini, maksud saya tidak bicarakan ini benar atau tidak, kalau saya nggak tahu, kalau Tuhan izinkan terjadi ya puji Tuhan buat rakyat Indonesia. Maksud saya begini, bukan nilainya saudara, bukan nilainya, tapi apa yang kau usahakan dari hatimu, apa yang keluar dari hatimu, yang sungguh-sungguh, yang terbaik dari hatimu. Saudara jangan, kalau saudara menyuruh orang untuk donate sesuatu, kan tentu saudara bilang kasih yang layak pakai, bahkan ada yang baru gitu ya. Firefighter kalau dia mau yang toys, dia justru suka mengatakan unwrapped toy. Jadi hadiah-hadiah itu gak usah dibungkus, tapi sesuatu yang baru, betul ya? Kalau saudara perhatikan tuh firefighter kalau kasih donate itu karena sesuatu, dia mau menghargai orang-orang yang menerima. Allah itu layak menerima yang terbaik dari hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus itu layak menerima yang terbaik dari hidupmu. Kita sudah dipelihara Tuhan. Kita sudah lalui masa-masa sulit dan kita lihat pertolongan Tuhan, dan kita percaya sekalipun persoalan bisa terjadi, tapi Tuhan sanggup melakukan pertolongan buat anak-anaknya. Dia layak untuk menerima yang terbaik dari hidupmu. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua itu bicara tentang biarlah engkau lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bicara tentang hati seorang pelayan yang memberi itu tadi, saudara, bahwa ketika kita melakukan sesuatu hendaklah kita sadar dan hendaklah kita menyadari bahwa kita perlu memiliki hati seperti hatinya Tuhan yang melayani. Seorang pelayan, saya bersyukur kepada Tuhan, gereja Tuhan diperlengkapi dengan pelayan-pelayan yang takut Tuhan, pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang bekerja giat untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur untuk semua itu. Namun juga saya mau mengajak setiap kita tanpa terkecuali, ketika Tuhan percayakan engkau melakukan sesuatu apapun itu namanya, biarlah engkau melakukannya karena engkau menyadari engkau adalah hamba-Nya Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi gembala itu susah-susah gampang. Saya itu tergolong rookie, brand new gembala, baru setahun. Kalau saya bandingkan dengan ada Pak Sam di sini, Pak Batimukai, Pak Seri yang sudah lebih dulu melayani, tentu saya perlu banyak belajar, nggak mudah. Dalam hati Jumat, Pak Gembala curhat nih ya, mentang-mentang ada tamu. No, bukan itu maksud saya. Saya nggak perlu curhat. Tuhanlah yang mendengar, Tuhan tahu, Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Tapi saya mau mengatakan nggak mudah. Kenapa? Saya mau tanya dulu, Om ya nggak mudah ya Om? Mudah nggak Om? Enggak ya, Om? Mudah sulit. Aneh, mudah sulit. Mudah sulit. Kalau kita memimpin orang 10 orang, 10 rapat misalnya, dia akan memimpin 10 orang rapat. Idenya ada 11, bukan 10. Saking banyaknya. Ya, jadi katanya sulit. Tapi saya tahu. Tuhan memang membentuk kita, Tuhan mau mengajak kita, dan Tuhan terus melatih kita supaya kita punya hati yang melayani seperti hatinya Tuhan. Pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik kalau kita hanya menuntut untuk diri kita. Saudara, saya mau beritahu, dimanapun Tuhan percayakan engkau, dimanapun saudara beribadah, ketika engkau hanya berpikir engkau yang harus dilayani dan menuntut, kita tidak bisa menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang datang untuk melayani dan bukan dilayani. Hendaklah kita semua punya hati seorang hamba, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk saya, kalau untuk manusia, gereja itu harus menyenangkan hati saya.
Pendeta itu harus baik-baik sama saya. Dia harus teleponin saya. Dia harus say hi sama saya. Kalau salaman saya harus matanya dilihat. Kalau matanya nggak ngeliat dia berarti sombong. Kalau pendeta itu gemuk berarti dia kurang puasa. Oh, itu lain aja. Keterusan pendeta mentang-mentang dibiarin ngomong dia terus cerita. Maksud saya saudara-saudara, berhenti, cukup, selesai. Ketika engkau diizinkan Tuhan memasuki tahun yang kedua buat kami dan buat para undangan, para hamba Tuhan yang hadir. Ketika kita diizinkan Tuhan masuk hari yang baru, marilah kita hargai berkat Tuhan itu. Kesempatan demi kesempatan itu kita gunakan dengan baik, jangan disia-siakan dengan melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Harusnya demikian saudara-saudara, penuh dengan kerendahan hati. Ini yang memang menjadi pergumulan dan terus saya terus mengimbau dan terus kita gumuli, kita doakan biar pelayanan kita efektif di mata Tuhan. Biarlah kita punya hati seorang hamba. Jutaan pasang mata di Amerika dan dunia itu tertuju kepada satu peristiwa di bulan Juli 26 sampai Agustus 7 tahun 1971. Apollo 15, misi manusia pertama ke bulan. Itu dunia gempar saat itu 1971. Ada dua orang di sana, David Scott dan James Irwin. Dia mendaratkan kakinya dengan selamat. Dengan orang Indonesia, bukan apa. Ada orang bilang mereka itu orang Amerika itu mendarat di bulan dengan orang Indonesia, yaitu dengan selamat. James Irwin mendarat di bulan dengan selamat. Selamat dari Semarang. Ketawanya terlambat. Ya sudah nggak apa-apa, saya mengerti. Jadi James Irwin sama tadi siapa namanya tadi David Scott itu sampai di bulan tahun 1971. Yang berdiri di sini aja belum lahir 1971. Dia lahir tahun 75. Tahun 71 dunia sudah gempar. Ada orang yang berhasil mendarat di bulan dan dia punya kesempatan di beberapa minggu di sana menjelajah bulan dengan kendaraan yang spesial. Bagi moon bagi istilahnya ada namanya. Dia jadi begitu terkenal, saudara-saudara, seluruh dunia terarah kepada dia. Dia betul-betul famous sebab ini baru pertama terjadi manusia mendarat di bulan. Waktu Irwin sampai turun ke bumi begitu, waktu dia mendarat kembali, James Irwin sadar. Dia bilang begini, dia adalah anak Tuhan. Dia bilang begini, waktu dia sampai kembali dia sadar bahwa saya bukanlah selebriti yang dipuja-puja oleh orang banyak. Saya adalah seorang pelayan Tuhan. Itu kata dia. Dia tulis begitu. Saya adalah pelayan Tuhan di bumi ini untuk menceritakan apa yang kualami sehingga orang boleh mengenal kemuliaannya Allah. Saudara begitu rendah hati. Sebenarnya kalau dia mau bilang, wow, saya orang yang paling top saat itu, ya memang dunia mengakuinya. Tapi dia sadar, dia hanyalah hamba. Saudara-saudara, mungkin kita nggak bisa mencapai pencapaian James Irwin dan temannya itu, kita bisa pergi ke bulan. Mungkin kita nggak semua bisa sampai ke hal itu. Tapi kita semua bisa punya semangat atau roh yang dimiliki oleh dia, yaitu roh yang melayani. Kita mungkin tidak bisa seperti beliau sampai pada pencapaian yang luar biasa, tapi kita bisa punya roh atau semangat yang dimilikinya, yaitu semangat untuk melayani Tuhan. Jika Tuhan beri kita hidup, kita nggak tahu kapan sampai kapan Tuhan beri ya, tapi biarlah kesempatan yang Tuhan beri kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, karena kita adalah hamba. Kiranya berkat Tuhan, firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Di tahun yang kedua, memasuki tahun yang kedua, biarlah kami gereja-Mu, bahkan semua yang hadir, mengaminkan firman-Mu, agar kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Beri kami hati seperti hati-Mu, yang dengan rela hati melayani. Angkat segala kelemahan keterbatasan. Hidup kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.